Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel vlog Sahabat Teacher. Untuk kesempatan video kali ini saya akan berbagi kepada kalian semua mengenai materi sejarah Indonesia untuk bab 5 semester 2 ya, dan di kelas 11. Oke, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang sudah pernah saya upload mengenai kedatangan bangsa Jepang di Indonesia. Oke, bagi kalian yang belum menonton video yang sebelumnya, saya akan sediakan linknya di bawah video ini atau di deskripsi video ini, atau kalian juga bisa melihat di playlist yang akan saya sediakan di ujung video yang kalian tonton ini. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan apabila kalian senang atau suka dengan video ini, jangan lupa untuk memberikan jempol pada video ini, dan kalian juga bisa meng-share video ini agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang banyak. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya akan langsung masuk ke materinya. Oke, kita sekarang sudah melihat materi yang akan kita bahas yang di poin B, organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya yang sudah saya pernah membuatkan video ya. Jadi kalian bisa lihat linknya di deskripsi video ini nantinya. Oke, yang poin B. Organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Jadi organisasi pergerakan massa ini adalah salah satu organisasi yang dibentuk oleh bangsa Jepang untuk keperluan Jepang ya, sahabat-sahabat. Kita akan melihat sini organisasinya. Banyak organisasi yang dibentuk pada zaman Jepang, sama seperti organisasi-organisasi pada umumnya, yaitu organisasi yang bersifat sosial, kemasyarakatan, semi-militer, dan militer. Ya, namun pada zaman Belanda tidak ada organisasi pergerakan yang bersifat semi-militer. Tapi di zaman Jepang dibuatlah organisasi yang bersifat semi-militer ya, bahkan ada juga organisasi yang bersifat militer. Nantinya akan kita bahas. Oke, di antaranya Gerakan 3A. Gerakan 3A ini adalah salah satu jenis organisasi bentukan Jepang ya, yang bersifat sosial kemasyarakatan dengan tujuan untuk melakukan pengerahan massa ya, atau mengumpulkan orang. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan 3A. Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan. Ini adalah semboyan yang diterapkan di dalam organisasi bentukan Jepang tersebut ya, yaitu organisasi Gerakan 3A. Memiliki 3 semboyan. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Lanjut, sebagai pemimpin Gerakan 3A, bagian propaganda Jepang telah menunjuk bekas tokoh Parindra Jawa Barat, yakni Mr. Samsudin sebagai ketua, dan dibantu beberapa tokoh lainnya seperti Kasultan Pamucak dan Muhammad Saleh. Jadi Gerakan 3A ini sebenarnya adalah propaganda Jepang ya, untuk mencari dukungan masyarakat, atau ya seperti itulah tentara Jepang pada masa itu, untuk mencari kepercayaan rakyat, untuk mengerahkan massa dan lain sebagainya. Bangsa Jepang menggunakan organisasi. Jadi Jepang membentuk beberapa organisasi, nanti kita akan lihat semuanya. Next. Yang B, Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Ini adalah salah satu organisasi lagi dari bentukan Jepang ya. Karena di sini bisa kita lihat, Gerakan 3A dinilai gagal oleh Jepang. Kemudian Jepang berusaha mengajak tokoh pergerakan nasional untuk meningkatkan kerjasama. Jepang kemudian mendirikan organisasi Pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Sukarjo. Pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Sukarjo
Wirya Pratono. Organisasi itu juga tidak mendapat sambutan rakyat. Jepang kemudian membubarkan organisasi itu. Jadi, tujuan dibentuknya organisasi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat adalah karena sebelumnya Jepang telah mendirikan organisasi Gerakan 3A tapi ternyata gagal, sehingga Jepang mendirikan organisasi baru yang disebut dengan Putra. Namun kenyataannya Putra ini juga tidak mendapatkan sambutan dari rakyat karena rakyat sudah sadar bahwa organisasi yang dibentuk Jepang hanya untuk keperluan Jepang sehingga rakyat tidak mendukung atau menyambutnya. Nah, akhirnya organisasi ini pun dibubarkan. C. Majelis Islam Ala Indonesia dalam kurung MIAI dan Majelis Syura Muslim Masyumi. Berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Jepang sangat memerlukan umat Islam untuk membantu melawan sekutu. Jadi kita di sini bisa menyimpulkan sedikit ya, sahabat-sahabat. Pada masa Belanda itu pemerintahan Belanda sangat anti sekali dengan organisasi Islam, tapi di pemerintahan Jepang itu sebaliknya. Pemerintahan Jepang sangat terbuka sekali dan mensupport adanya organisasi Islam. Karena apa? Jepang membutuhkan tenaga umat Islam untuk membantu pada saat melawan pasukan sekutu. Itulah alasannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Oleh karena itu, sebuah organisasi Islamiyah yang cukup berpengaruh pada masa pemerintahan kolonial Belanda mulai dihidupkan kembali oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Pada 4 September 1942, ini adalah tanggal di mana MIAI ya diaktifkan kembali pada tanggal 4 September 1942. MIAI diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasi untuk keperluan perang. Inilah cara atau sifat liciknya bangsa Jepang ya, mengaktifkan organisasi ini dengan tujuan agar umat Islam dapat dimobilisasi untuk keperluan perang. Kita lanjut lagi. D. Jawa Hokaki. Ini adalah salah satu organisasi bentukan Jepang juga ya, yang disebut dengan Jawa Hokaki. Tahun 1944, ini kita sudah mau merdeka ya, sudah 1944. Kita merdeka pada tahun 1945, berarti kurang 1 tahun lagi kita akan merdeka. Situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik. Tentara sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Yang awalnya Jepang selalu menang, sekarang Jepang sudah mengalami berbagai kekalahan di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16 Jenderal Kumakichi Harada membentuk organisasi baru yang diberi nama Hokaki, Himpunan Kebaktian Jawa. Untuk menghadapi situasi perang tersebut, Jepang membutuhkan persatuan dan semangat segenap rakyat, baik lahir maupun batin. Rakyat diharapkan memberikan dharma baktinya terhadap pemerintahan demi kemenangan perang. Kebaktian yang dimaksud memuat 3 hal: mengorbankan diri, mempertahankan persaudaraan, dan melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Wes, sungguh luar biasa karena Jepang dalam keadaan miris, sehingga Jepang meminta bantu kepada rakyat Indonesia untuk memenangkan peperangan. Lanjut. 2 organisasi semi militer. Yang pertama tadi kita sudah membahas mengenai organisasi kemasyarakatan. Sekarang kita akan membahas mengenai organisasi semi militer. Semi militer berarti organisasi yang dibentuk agak kemiliter-militeran. Oke, kita lihat di sini. Sesuai dengan sifat pemerintahan militer, jadi Jepang itu punya pemerintahan sifatnya militer ya.
Jepang berusaha mengembangkan organisasi militer, namun untuk memperkuat pemerintahannya, ya. Jepang juga mengembangkan organisasi-organisasi semi militer dan pergerakan para pemuda yang bersifat kuat fisiknya. Organisasi militer diantaranya kita lihat di sini ya, organisasi semi militer. Yang pertama, Pengerahan Tenaga Pemuda. Ini adalah salah satu organisasi semi militer yang dibuat Jepang ya, yaitu Pengerahan Tenaga Pemuda. Yang kedua, Organisasi Seinendan. Oke, organisasi Seinendan. Ini organisasi kedua yang bersifat semi militer dan buatan Jepang. Yang C, Keibondan. D, Barisan Pelopor. E, Hizbullah ya. Jadi ini adalah sederet organisasi semi militer bentukan Jepang dan pastinya ada motif di balik pembentukan organisasi semi militer tersebut. Oke. Di bawah sini ada pertanyaan untuk kalian bisa mengerjakan ya. Mengapa Jepang membentuk pasukan cadangan yang begitu besar dari umat Islam? Apa alasannya? Coba lakukan telaah terhadap hal ini. Nanti kalian bisa kerjakan soal ini sebagai bentuk kalian mencari wawasan yang lebih luas ya. Oke, kita lanjut ke sebelah. Yang ketiga, organisasi militer. Jadi ada organisasi kemasyarakatan, organisasi semi militer, dan organisasi militer. Yang ketiga ini adalah organisasi militer. Yang pertama, atau A adalah Heiho. Heiho adalah salah satu jenis organisasi militer ya yang dibuat oleh tentara Jepang. Pasti memiliki tujuan. Heiho atau pasukan pembantu ya. Heiho ini adalah sebutan menggunakan bahasa Jepang ya untuk organisasi yang dibentuk yang bersifat militer. Heiho dalam kurung pasukan pembantu ya adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho antara lain. Yang pertama umur 18 sampai 25 tahun. Ya, jadi kalian yang sekarang usianya sudah mencapai 18 dan di bawah 25 tahun, termasuk saya juga, berarti masih bisa ikut dalam tentara Heiho. Ya, kalian mau join silakan. Oke, selanjutnya yang kedua, berbadan sehat. Oke, ini tentu yang nama tentara pasti harus berbadan sehat. Yang ketiga, berkelakuan baik. Yang keempat, berpendidikan minimal sekolah dasar. Oke, perlu kita garis bawahi di sini ya, berkelakuan baik. Kita coba berpikir sedikit mengenai makna kalimat di sini ya, berkelakuan baik. Kalau kita lihat bangsa Jepang sendiri juga tidak punya kelakuan baik sebenarnya. Tapi ya, itu sudah menjadi standar rekrutmen untuk bisa menjadi tentara Heiho. Kalau kalian punya kategori di dalam sini, kalian juga bisa join. Oke, lanjut materi. Peta. Yang tadi A, yang sekarang B, ya, peta. Pembela tanah air. PETA adalah organisasi militer yang pemimpinnya bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran. Mula-mula yang ditugasi untuk melatih anggota PETA adalah seksi khusus dari bagian intelijen yang disebut Tokubetsu Han. Bahkan sebelum ada perintah pembentukan PETA, bagian Tokohetsu Han sudah melatih para pemuda Indonesia untuk tugas intelijen. Latihan tugas intelijen dipimpin oleh Yanagawa. Oke, kita ternyata sudah sampai ke penghujung video. Jadi, alangkah baiknya setelah kita belajar, kita juga menyelesaikan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ada pada
video ini maupun ada pada buku-buku ya, dengan tujuan bukan untuk memberatkan kalian atau membuat kalian lebih capek, tapi dengan tujuan agar kalian bisa bertambah wawasannya mengenai materi sejarah Indonesia. Oke, di sini terdapat 6 pertanyaan, kalian bisa mengerjakan. Dan kalian yang belum subscribe video ini, kalian jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya. Karena dengan menekan tombol subscribe, saya akan lebih semangat lagi dalam membuat video-video mengenai materi sejarah Indonesia. Oke, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.